Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tuh kardusnya. Toeng. Kita taruh kardusnya. Terus kita unboxing apa aja yang aku beli. Siapkan kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat siang, selamat beristirahat dari aktivitas kerja ya teman-teman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, aku mau unboxing. Kemarin aku tuh ada beli barang dari toko Indo, karena kalau di sini kan nggak ada toko Indo ya teman-teman, jadi kita harus online, via online, karena di sini di tengah pulau nggak ada toko Indo gitu. Jadi aku itu beli barang online. Ayo kita unboxing teman-teman. Apa aja sih yang aku beli? Kayak beli apaan aja ya teman-teman. Yang jelas aku beli barang yang sesuai dengan hobi aku, yaitu bikin kue, masak, karena di sini kan nggak ada bahannya gitu. Teman-teman, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Apa isinya? Tajam silet. Banyak sekali teman-teman, banyak sekali tuh. Jadi aku itu kemarin ada apa teman-teman, ada pesen barang, yaitu cetakan kue lumpang katanya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tuh kardusnya. Toeng. Kita taruh kardusnya. Terus kita unboxing apa aja yang aku beli. Siapkan kue. Jadi kan aku itu hobi bikin kue. Aduh ya Allah. Jadi aku kan hobi bikin kue. Jadi aku itu beli cetakan kue. Cetakan kue ini berapa ya? Aku lihat dulu ya teman-teman. Jadi aku beli cetakan kue itu 2 lusin setengah ding, 2 lusin setengah, yaitu 500 NT teman-teman. 500 NT Taiwan berarti kalau Indonesia ya sekitar 250.000 gitulah teman-teman. Cuman segini doang nih teman-teman, cuman segini doang nih. 500 NT 250.000, coba kayak mana. Tapi orang namanya hobi kan teman-teman ya. Jadi kita itu sambil kerja, ada waktu nganggur gitu, istirahat kerja, daripada kita tidur terus, daripada kita ngegibah, ngomongin orang, rumpiin orang yang belum tentu diri kita itu lebih baik dari orang lain kan teman-teman. Jadi kita cari kegiatan yang bermanfaat dan positif. Kita bikin kue, nanti kalau suatu saat pulang ke Indonesia, kita nggak lupa dengan cara-cara kita bikin kue.
lumayan kan teman-teman, bisa buat bisa buat usaha kecil-kecilan ya kan. Karena orang mau sukses itu harus melewati fase kecil dulu. Mau punya uang 1 juta ya harus punya uang 5 rupiah dulu gitu. Kalau nggak ada 5 rupiah nggak akan ada tuh 1 juta, nggak komplit ya teman-teman. Jadi untuk jadi pengusaha besar ya kita harus belajar dari usaha kecil. Sekarang jadi babu, siapa tahu kan, kita nggak pernah tahu nasib kan teman-teman ya. Siapa tahu nanti pulang ke Indonesia kita bisa mengembangkan keterampilan yang kita bisa. Dulu saya di Indonesia sebelum saya ke luar negeri, saya ada jualan kayak makanan kayak gitu teman-teman, kayak warung nasi tah kayak gitu. Cuman kan warungnya kecil. Kalau untuk makan sih cukup teman-teman, tapi kalau untuk kayak sekolah anak apa sih belum gitu, karena warungnya kecil sekali kayak gitu. Terus kalau ada hari-hari kayak hari raya begitu, saya jualan juga kue kering gitu teman-teman. Terus kue basah juga, tergantung pesanan kayak gitu. Kenapa saya di Taiwan tidak bisa banyak bikin kue, dikarenakan alatnya yang tidak ada teman-teman ya. Alatnya ada sih kalau kita mau beli, tapi untuk apa gitu, karena suatu saat saya akan pulang ke Indonesia, dan kalau kayak bawa barang-barang dari luar negeri pulang ke Indonesia itu terlalu mahal ongkos kayak gitu teman-teman. Jadi kayak aku itu sekarang di luar negeri itu aku cuman kayak bikin kue itu yang alatnya apa adanya kayak gitu, yang penting rasanya tuh enak, terus bisa untuk aku mengasah otak aku biar nggak lupa tuh dengan cara-cara bikin kue kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini sekali lagi ini cetakan 1 lusin, 2 lusin setengah. 2 lusin setengah itu harganya 500 NT teman-teman. 500 NT Indonesia 250.000. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, masih sebatas wajar lah gitu. Tapi kalau kayak yang lain-lain mixer apa segala macam aku nggak mau beli. Kalau aku mau bikin kue bolu ataupun apa, kalau aku mau ngocok manual ya akan aku kocok manual kayak gitu ya teman-teman. Oke, 1 cetakan kue apem, kue talam, kue mangkok, kue lumpang, apalah ini 500 NT, 250.000 Indonesia. Yang kedua, aku beli Mercedes warna-warni karena saya tuh suka, daripada keju saya suka mesis gitu. Jadi aku beli warna coklat itu 2 teman-teman, warna coklat 2, karena kalau aku makan roti tawar juga sering aku kasih kayak mesis kayak gitu, saya suka kayak gitu daripada keju gitu. Lidah saya nggak terbiasa dengan keju teman-teman, nggak terbiasa dengan keju, terbiasanya dengan ikan asin sambal terasi kayak gitu. Ini 4 bungkus berapa ya teman-teman? Jadi 1 bungkus ini 50 NT teman-teman, 50 NT Indonesia. 50 NT Indonesia berarti 100 NT itu 50.000, 25.000 teman-teman. Jadi 25.000. Jadi ini 50.000, ini 50.000, 100.000. Jadi ini Taiwan 200 NT, Indonesia 100.000 teman-teman. Tuh kita mau makan mesis aja segini teman-teman, 25.000. Gak apa-apa ya teman-teman, karena kita kerja juga butuh makan, kita kerja juga butuh sehat. Kalau kita nggak makan, kalau kita sakit, siapa yang mau jaga diri kita? Karena kita itu di luar negeri kan nggak punya siapa-siapa kayak gitu. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Bukan tentang boros, karena ini juga kepentingan gitu. Karena
Saya tuh nggak suka sekali kayak sarapan-sarapan orang sini kayak gitu. Jadi aku sering bikin sarapan sendiri kayak gitu. Ini barang yang kedua ya teman-teman. 200 NT Taiwan, 100.000 Indonesia, dapat 4 bungkus. Ya, tinggal beli roti tawar ataupun kita bikin kayak roti sobek gitu. Udah kita kasih margarin atau blue band kayak gitu, kita kasih meses atau kita bikin apa kayak gitu. Udah ya teman-teman ya, barang kedua ya. Terus yang barang ketiga, ragi instan. Ragi instan Indonesia sama dengan Fermipan, pengembang kue. Kayak gitu. Jadi satu bungkus 100 NT teman-teman, mahal ya, 100 NT teman-teman, 100 NT 50.000. Jadi satu bungkus ini teman-teman 50.000. Tapi segini ini bisa buat bikin kue berkali-kali, karena kan cuman sedikit-sedikit dipakai, paling setengah sendok teh ataupun 1 sendok teh tergantung dengan adonan. Terus kalau cuman buat sarapan aku sama nenek kan sedikit sekali pakainya teman-teman ya. Jadi 50.000 ini untuk lama gitu ya. Sekali kita belanja ngabisin duit banyak, tapi digunakan untuk jangka waktu panjang kayak gitu ya teman-teman ya, kayak gitu. Ini barang yang ketiga ya teman-teman ya, 100 NT 50.000 Indonesia, barang ketiga. Barang yang keempat, tetap aja saya beli keju teman-teman kayak gitu, karena kadang saya bikin donat ataupun apa kayak gitu kan, aku kasih keju. Kejunya kayak gini potongan teman-teman. Ini keju segini harganya 90 NT, sekitar 40 ribuan lah kayak gitu, sekitar 40 ribu apa berapa kayak gitu ya teman-teman ya. Indonesia nih keju, tetap aja aku beli keju karena di sini nggak ada keju, jadi aku beli keju dari toko Indonesia. Ini barang yang keempat ya, barang yang keempat 90.000 90 NT. Oke, barang yang keempat. Barang yang kelima, pewarna makanan, pasta. Jadi aku beli pasta melon, aku beli pasta durian dan taro. Jadi aku beli 3. Jadi satu ininya berapa ya kemarin pewarnanya, lupa deh, pokoknya lupa deh gitu ya teman-teman. Kayaknya 80 NT deh satunya itu teman-teman, 80 NT kayaknya. Berarti 8 kali 3 24. Betul nggak sih teman-teman? Matematika aku masih oke atau enggak ya? 8 kali 16 toh. Iya betul, 24. Berarti otak saya masih jenius, masih tanpa kalkulator masih bisa jadi kalkulator. Jadi saya tuh suka kalau bikin makanan itu ya tak kasih pewarna gitu biar cantik. Ibaratnya kita habis mandi tuh pakai lipstik gitu teman-teman, biar cantik walaupun saya nggak pakai lipstik. Oke teman-teman, ini adalah barang yang kelima yang aku beli. Sudah itu aja yang aku beli teman-teman. Jadi aku beli 5 barang. Yang satu cetakan kue apem, kue mangkok kayak gitu. Yang kedua
Mesoceres ya, apa sih ngomongnya teman-teman, pokoknya kayak gitu deh, nggak usah diituin ya, dipermasalahin ya, ngomongnya bisanya kayak gitu. Yang ketiga adalah pengembang ataupun ragi instan ataupun fermentan, dan yang keempat adalah keju, dan yang kelima adalah pasta ataupun pewarna makanan. Dan aku itu belanja habis 1000 NT teman-teman. Oh enggak sih, 1000 NT. 1000 NT Indonesia ya sekitar 500.000. 500.000 teman-teman. 500.000. Gila nggak teman-teman? Enggak lah ya, masa gila sih, ya enggak lah ya, karena kita mau berkreasi, kita juga mau makan makanan Indonesia yang nggak dijual di sini. Terus itu 1000 NT ibaratnya 500.000 itu bisa aku pakai berbulan-bulan, berkali-kali pakai gitu ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku oke aja, oke aja. Itu kalau menurut aku oke. Terus aku belanja 1000 NT itu 500.000 Indonesia itu, sama mbaknya itu dikasih bonus. Apa bonusnya? Indomie kari sama mie goreng sama kopi. Jadi ini adalah bonus teman-teman. Jadi ini adalah bonus rezeki lainnya teman-teman, namanya juga bonus kan. Jadi bukan barang yang kita beli kayak gitu kan. Jadi ini adalah bonus barang yang tidak kita beli kayak gitu, cuman dikasih cuma-cuma, namanya rezeki kan. Jadi aku belanja 1000 NT 500.000 Indonesia ya. Jadi aku dapat hadiah mie goreng, mie kuah sama kopi. Lumayan kan teman-teman, ini udah buat sarapan 2 hari. Bonusnya sarapan 2 hari. Sarapan 2 hari. Oke teman-teman. Nah, yang aku beli itu doang sih teman-teman. Jadi aku cuman beli itu doang. Karena di sini kan nggak ada gitu teman-teman. Jadi ya aku beli dari toko Indo gitu, online gitu teman-teman. Jadi barang segitu itu harganya segitu. Mungkin orang bilang, oh kerja di Taiwan itu gajinya banyak gitu ya. Nominal itu teman-teman, gaji banyak itu nominal, tapi kebutuhan orang itu tidak sama teman-teman ya. Kadang ada yang kerja di luar negeri sekian tahun nggak punya apa-apa, kita nggak boleh mengejudge orang kayak gitu ya teman-teman, karena kebutuhan orang itu tidak sama. Ada yang kerja hanya untuk diri dia sendiri, ada yang kerja untuk diri dia dan anak, ada yang kerja untuk diri dia, anak juga suami, ada yang kerja untuk anak, diri dia, keluarga, semuanya gitu. Jadi kita nggak boleh mengejudge orang lain, biarkan itu menjadi urusan orang lain ya teman-teman. Mau berhasil ataupun enggak, orang lain itu tergantung dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi kita nggak boleh, oh itu di luar negeri udah sekian tahun gaji sekian nggak punya apa-apa gitu, nggak boleh ya. Karena rezeki juga udah ada yang ngatur, rezeki itu udah ada porsinya masing-masing kayak gitu. Jadi sama dengan pengeluaran orang itu tidak sama kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak boleh mengejudge, oh orang itu di luar negeri punya rumah bagus gini, yang itu cuman punya pakaian doang, punya ini ya, itu nggak masalah sih ya, itu biarkan menjadi urusan mereka pribadi masing-masing. Jadi kayak kita itu nggak perlu ngejudge orang lain, ngomongin orang lain gitu ya. Jadi semangat untuk diri sendiri, motivasi diri sendiri, berpikir positif terhadap siapapun kayak gitu, berpikiran baik, berpikiran positif terhadap siapapun kayak gitu. Jadi
nanti hidup kita fine-fine aja, teman-teman, bahagia-bahagia aja gitu. Kalau kita hidup suka ngurusin kehidupan orang lain, pengen tahu kehidupan orang lain apa, nggak akan tenang hidup kita gitu. Nanti orang lain kerja keras, diomong-omongin, jelek-jelekin gini, nanti giliran orang lain sukses, kita sakit, ya kan? Nah, kita stres, orang lain sukses, bahagia. Jadi hidup itu, teman-teman, jangan pernah menilai orang sebelum kita mengenali orang itu. Itu sih kalau menurut aku ya. Terus toh kita sudah mengenali orang itu, kita tak perlu menilai orang itu. Cukup diri kita yang tahu. Itu baik jalanin, enggak ya udah. Kita bergaul dengan siapapun juga. Jangan dibilang orang itu kelakuannya jelek begini-begini, kita nggak mau bergaul, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita tetap harus bergaul juga, tapi kan kita tahu mana yang baik, mana yang enggak, mana yang harus diikutin, mana yang enggak, kayak gitu ya teman-teman. Kita itu berteman, bergaul itu sebatas berteman dan bergaul. Kalau untuk hal-hal yang pribadi baik ataupun enggak, itu tergantung sama diri kita mau ngambil dari hal positif atau negatifnya kayak gitu. Jadi lebih baik jadi orang itu berpikir positif kepada siapapun, terus kayak kita itu nggak perlu ngurusin urusan kehidupan orang lain gitu. Lebih baik perbaikin diri sendiri kayak gitu. Nggak usah kayak kita diomongin orang terus kita membenci orang gini, nggak usah kayak gitu. Buat apa sih gitu, nggak penting gitu ya. Jadi tetaplah jadi diri sendiri kayak gitu. Berdamailah dengan keadaan, berdamailah dengan semua orang, berpikirlah positif kayak gitu ya teman-teman. Seperti halnya sekarang ini saya belanja, mungkin kalau orang yang itu yang idih mahal-mahal kan gitu, belanja sampai 500.000 cuman dapat itu doang, ini orang kan nggak tahu saya kan pengen makan makanan Indonesia, dan saya itu tinggal di tengah pulau yang nggak ada toko Indonesia sama sekali. Terus kalau saya bisa bikin, kenapa tidak kayak gitu kan, sambil saya mengasah otak saya agar suatu saat kalau saya pulang ke Indonesia saya udah nggak jadi babu. Nasib saya ke depannya kan nggak tahu, siapa tahu saya bisa usaha kecil-kecilan untuk hari tua saya besok kayak gitu. Nggak mungkin saya akan sehat selalu, yang aku minta aku sehat selalu, tapi kan namanya manusia nggak mungkin sehat selalu. Terus kita nggak akan muda terus, kita nggak akan kuat terus, kita nggak akan merantau terus, suatu saat pasti kita akan pulang ke Indonesia. Jadi biar kita itu punya modal keterampilan sedikit. Oke, terima kasih teman-teman aku ya yang sudah mengikuti video aku, yang udah mendengarkan ocehan aku kayak gitu ya teman. Nggak usah diambil hati, nggak usah baper, happy saja gitu ya teman-teman. Itulah adanya saya. Jadi nggak usah baper sama omongan saya, sama tingkah saya ataupun apa, karena saya juga nggak baper sama omongan dan tingkah kalian kayak gitu. Hidup kalian yang tahu, hidup aku yang tahu, hidup kalian yang merasakan, hidup saya yang merasakan. Kita hanya bersahabat, bersaudara, mana yang baik kita ambil baiknya, yang enggak. Oke, terima kasih banyak yang udah ngikutin aku unboxing belanjaan aku ya. Jadi hari ini aku menghabiskan uang 500.000 teman-teman untuk hobi aku bikin kue. Tapi aku saat ini belum bisa bikin kue ataupun masak, dikarenakan dapur saya masih dibenerin dan belum jadi, alatnya belum datang. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah ngikutin video aku, yang udah selalu mendoakan aku, yang udah mendukung aku dengan ikhlas, mensupport aku dengan ikhlas. Semoga apa yang kalian lakukan itu menjadi amal kebaikan kalian kayak gitu. Dan semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, berkah hidupnya, bahagia hidupnya, bisa bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan untuk yang baru menemukan channel aku, jangan lupa ya subscribe. Oke, tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi aku selanjutnya. Dan jikalau
aku up video dan aku belum bisa balas komen ataupun apa, mohon maaf karena kadang kan kerjaan saya itu banyak kan, nggak sama, kadang ke rumah sakit apa namanya ngurusin orang tua kayak gitu ya teman-teman. Jadi bersabar aja, pasti aku akan berkunjung ke kalian semua, pasti aku akan berkunjung ke kalian semua. Sekali lagi terima kasih banyak, sehat selalu, semangat selalu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.